Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kamaluddin dengan NIM 2020-140023. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya yang berisikan Aan Haryanto dengan NIM 2020-140022. Ada juga Diva Al-Ihsan dengan NIM 2020-140026. Abdul Wafa Al-Johari dengan NIM 2020-140030. Dan yang terakhir ada Maulana Hafifi dengan NIM 2020-140018. Untuk pertama yaitu pengertian EPANET. EPANET adalah program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir dalam jaringan pipa. EPANET menjajaki aliran air di tiap pipa, kondisi tekanan air di tiap titik, dan kondisi konsentrasi bahan kimia yang mengalir di dalam pipa selama dalam periode pengaliran titik sebagai tambahan usia air, dan pelacak sumber dapat jika disimulasikan. EPANET ini didesain sebagai alat untuk mencapai dan mewujudkan pemahaman tentang pergerakan nasib kandungan air minum dalam jaringan distribusi. Adapun langkah-langkah pentanaan sumber air bersih pada EPANET, yang pertama adalah kita mengetik sumber mata air. Sumber mata air kali ini ada pada Desa Melandi, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Untuk pemilihan sumber mata air ini dikarenakan di tempat tersebut masih membutuhkan air bersih ataupun memanfaatkan sumber mata air yang ada di Desa Melandi, Kecamatan Kretek tersebut. Untuk langkah pertama yaitu kita mencari titik sumber pelanggan, dan pipa harus digambar dari sumber pelayanan. Untuk berikutnya, pada temporary place kita buat subfolder baru. Yang pertama yaitu sumber, yang kedua pelanggan, dan yang ketiga pipa. Yang pertama, masukkan gambar JPG ke Paint, yang kemudian save as PNG. Berikutnya, projective properties atau LAN sama dengan on. Berikutnya yaitu atur hidraulis. Yang pertama, flow unit atau LPS, head loss formula A, strip W. Yang ketiga, demand multiplier diisi dengan angka 1. Open background map. Yang kemudian membuat line pada pipa yang relatif lurus. Hal ini bertujuan agar air yang mengalir bisa lancar dan lebih menghemat biaya untuk perencanaan atau pemasangan pipa-pipa tersebut. Yang kemudian yaitu membuka Google Earth, pilih menu cellular, gambar garis pada titik yang relatif lurus. Yang berikutnya yaitu kalibrasi dari Google Earth ke EPANET. Kalibrasi EPANET. Dilihat di situ tergambar garis lurus. X dan Y di upper right diisikan angka hasil kalibrasi yang sudah dihitung pada aplikasi Excel. Kemudian klik kanan atau klik backdrop untuk menampilkan atau menyembunyikan selisih Google Earth dan EPANET maksimal yaitu 0,5 meter atau 50 cm. Kemudian pilih pipa yang akan dicek elevasinya dengan cara klik kanan Show Elevation Profile.
Dengan cara yang sama, buat titik atau poin dan pipa sesuai diameter masing-masing. Browser map untuk mengatur tampilan pada nodes atau titik dan links atau pipa berdasarkan kriteria yang kita pilih. Untuk mengatur tampilan diameter, klik legenda, atur sesuai dengan keinginan kalian atau keinginan yang akan dibutuhkan. Berikutnya, pilih menu T untuk menentukan perkirakan SR yang dibutuhkan. Model siap untuk di-run. Apabila pada saat run gagal, maka sistem grafisi tidak dapat berjalan. Untuk menampilkan nilai pressure, browser, atau maps, atau nodes, atau pressure. Untuk mendapatkan kondisi jam puncak dengan mengubah demand multiplier menjadi 1,5. Lalu kita run kembali. Pilih map untuk mengatur dan melihat nilai titik dan link pipa. Pilih pressure untuk melihat tekanan air pada setiap titik. Pilih unit head loss untuk melihat kehilangan tekanan pad masing-masing gelas pipa. Berikutnya, pilih valve velocity untuk melihat kecepatan air pada pipa. Dari perhitungan Excel, sisa debit untuk memenuhi standar adalah 7,03 mKa. Jadi, head pump yang dipakai adalah 10 mKa. Buat node baru untuk pemasangan pompa. Isikan elevasi node baru sama seperti elevasi sumber-sumber. Tambahkan pompa buat curve pompa data nodes curve. Tambahkan kurva pompa. Tambahkan cure pompa. Tambahkan cure pompa, isi flow head sesuai perhitungan, lalu kita run. Cek tekanan, map, node, dan pressure. Dilakukan penggantian diameter apabila debit pipa kurang dari 0,3. Maka setelah dilakukan perubahan ukuran pipa, maka terdapat ukuran masing-masing pipa sebagai berikut. Yang kemudian kita save. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Mungkin kurang jelas di bagian penjelasan atau bagian gambar dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.